Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Programming Radio, kelas Broadcasting 4D dengan dosen pembimbing Darmawati SIKOM MIKOM. Nah, materi dari kelompok 5 ini adalah tentang rambu-rambu bagi seorang pengarah acara. Dalam rambu-rambu bagi seorang pengarah acara ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada guide for director, yang kedua ada guide for interviewer, dan yang terakhir ada guide for interview. Makalah ini disusun oleh Dewi Herlina, Alfatu Hasanah, Ridwan Alfajri, dan Imam Mukhlisin. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 5 ini. Berawal dari pembacaan latar belakang, kemudian lanjut penjelasan ke poin-poin pembahasan yang akan dibacakan oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Baik, langsung saja ke latar belakang. Sebagai media massa, radio merupakan salah satu alat difusi atau penyebaran informasi bagi khalayak yang juga akan menimbulkan keingintahuan sampai mempengaruhi adopsi atau rejeksi, yaitu penerimaan atau penolakan. Dalam proses komunikasi sosial, peran serta radio sebagai media publik adalah untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya, yaitu dalam mencakup informasi, pendidikan, dan hiburan. Jika tidak terpenuhinya unsur tersebut, akan membuat radio itu kehilangan fungsi sosialnya. Hadirnya radio dapat memenuhi keinginan khalayak untuk mendengarkan informasi dari jauh dengan program siaran yang dapat dinikmati dengan kepuasan pendengar. Sebuah informasi dari berbagai daerah dikemas dan disajikan secara baik, sehingga radio mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pendengarnya. Pengarah acara mempunyai peranan yang kompleks dalam sebuah program siaran yang ada di radio, karena pengarah acara merupakan salah satu penentu dalam hal eksistensi sebuah stasiun radio dalam meningkatkan mutu siarannya di masyarakat. Terciptanya dan menjadikan siaran yang menarik adalah salah satu tanggung jawab pengarah acara. Karena dengan kemasan siaran yang menarik, maka rating stasiun penyiaran pun akan menaik pula. Fungsinya pengarah acara sangat bertanggung jawab terhadap eksistensi radio, baik dalam suatu program siaran maupun secara keseluruhan siaran yang ada. Nah, itu tadi latar belakang dari radio. Nah, untuk poin-poin pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 5, yaitu Dewi Herlina, Ridwan Alfajri, dan Imam Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan guide for director, yaitu pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah produksi, baik radio maupun televisi. Seorang direktor atau pengarah acara atau sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun, bila ada perubahan naskah, harus seizin penulis naskah atau writer. Pengarah acara harus mengombinasikan antara kemampuan untuk memimpin kerabat kerja
yang terdiri dari profesi dan artis. Pengarah acara harus tegas, tidak mudah terpengaruh, serta memiliki kredibilitas diri. Perbedaan antara produksi mata acara siaran televisi dan radio adalah hanya dari segi peralatan. Siaran radio karena hanya memproduksi informasi audio, maka diperlukan audio tape recorder dan sound system, sedangkan produksi mata acara televisi selain peralatan audio juga peralatan pembuat visual atau kamera dan alat penyunting audio visual. Terus, pengarah acara adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi satu mata acara siaran. Pengarah acara merupakan peran yang sangat strategi dalam sebuah produksi radio, karena pengarah acara bertugas mengendalikan kegiatan produksi di lapangan. Hal ini dilakukan agar produksi dapat berjalan dengan baik. Di sini ada bagian tugas dan tanggung jawab pengarah acara. Pengarah acara merupakan orang yang bertugas atas kelancaran seluruh siaran dari pola teknik sampai fanfare. Tugas pengarah acara berdasarkan SOP-nya atau Standard Operating Producer Produksi. SOP-nya ialah yang pertama mengkoordinir pelaksanaan produksi penyiaran. Yang kedua, memimpin dan mengarahkan kerabat kerja produksi. Yang ketiga, membuat skrip, running order acara, storyboard, dan rundown. Yang keempat, mengarahkan penyiaran dan pengisi acara. Dan yang kelima, sebagai pengarah jalannya produksi penyiaran dan melakukan koordinir dengan floor director saat siaran berlangsung. Dan yang keenam, membuat laporan kegiatan kepada eksekutif produser atau eksekutif direktor. Lalu di sini seorang pengarah acara dan semua kerabat kerja yang terlibat dalam proses produksi dituntut menghasilkan sebuah tayangan yang baik dan berkualitas sehingga mempunyai nilai dan layak tayang. Oleh sebab itu, sebagai seorang pengarah acara haruslah mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa artistik, dan juga seorang pengarah acara harus bisa menguasai bagaimana produksi program pada program lain. Lalu, dalam produksi acara, semua kru akan dikomandoi oleh seorang pengarah acara yang bernama program direktor yang duduk di ruangan produksi kontrol dan dibantu oleh floor director atau pengarah lapangan atau studio. Dengan naskah acuan yang dibuat rundown, ini berarti semua kru harus aktif mengikuti saat sedang berlangsungnya siaran. Terus kita masuk ke jalur koordinasi pengarah acara. Koordinasi dalam umumnya berlangsung interaksi secara horizontal. Kadang-kadang juga dapat terjadi secara vertikal. Dalam hubungan vertikal, subjek koordinasi adalah pengarah acara, sedangkan objeknya adalah yang dikoordinasikan, yaitu kerabat kerja. Semua kegiatan organisasi harus dikoordinasi. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab. Kerjasama merupakan asas koordinasi, artinya mereka harus bertindak bersama-sama agar terdapat satu kesatuan dalam tindakan. Jadi, koordinasi sebagai pengaturan yang tertib dari suatu kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Terus, tidak hanya itu, koordinasi merupakan salah satu prinsip organisasi yang tidak bisa kita abaikan. Pengarah acara juga bekerja sama dengan unit-unit yang terkait dalam sebuah tim produksi untuk menentukan elemen-elemen produksi termasuk keperluan peralatan, teknik, dan kostum pemain atau artis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kerabat lainnya, yaitu bagian guide for interviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Muslisin dari Broadcasting D. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang B, Guide for Interviewer. Wawancara sejatinya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan berpasangan dengan suatu tujuan memperoleh hasil penelitian atau yang lainnya. Sehingga dalam kondisi ini penting bagi si peneliti untuk sebelumnya merancang sebuah panduan wawancara atau yang dikenal dengan guide interviewer.
Proses survei lapangan, baik itu dengan cara penyebaran angket atau kuesioner maupun depth interview, membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu. Pentingnya proses ini guna menghasilkan data yang maksimal dari objek data yang ditargetkan. Perlunya kiranya seorang pewawancara memahami secara teoritis seluk-beluk wawancara agar dalam praktek tidak menjadi canggung ataupun meremehkan, yang akan berakibat pada data yang tidak optimal didapatkan dari seorang responden. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipelajari oleh pewawancara adalah sebagai berikut. Alat-alat yang perlu dibawa: 1. Buku catatan saku. 2. Buku catatan ukuran sedang. 3. Pensil lebih dari 1. 4. Karet penghapus. 5. Pengasah pensil. 6. Kuesioner ekstra sebagai cadangan kalau rusak. 7. Stop map plastik. 8. Headboard untuk menulis kalau dirasa perlu. 9. Surat pengantar atau surat keterangan diri. 10. Surat izin survei. 11. Daftar responden. 12. Peta. Kode etik bagi pewawancara. 1. Jujur di dalam pengisian kuesioner. 2. Cermat. 3. Objektif dalam menyampaikan pertanyaan. Netral, tidak mempengaruhi responden dalam menangkap maksud pertanyaan dan menjawabnya. 4. Jujur dalam mencatat jawaban. 5. Tulislah jawaban responden selengkapnya persis seperti yang diucapkannya. 6. Menaruh perhatian dan penuh pengertian terhadap responden. 7. Sanggup membuat responden tenang dan bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 8. Hargai responden, apapun tanggapan saudara tentang dia, lupakanlah itu. Responden adalah sangat penting bagi kita. Persiapan wawancara. 1. Pelajari dan kuasailah isi kuesioner. 2. Cobalah perlakukan sama baik siapapun dia. Sikap tersebut memberikan perasaan aman bagi responden untuk menyatakan pendapatnya. 3. Hindari ketegangan. Wawancarailah secara obrolan. Hindarilah kesan seolah-olah responden sedang diuji. Namun harus waspada, responden diusahakan untuk tidak bercerita kian kemarin. Dengan sopan kita mengembalikan perhatian responden kepada pertanyaan semula. 4. Sikap ramah sangat penting. Bermuka cerah agar tidak malas. Kesan yang kita berikan akan berpengaruh kepada responden. Taktik pada wawancara. 1. Usahakan pada waktu wawancara hanya responden yang hadir. Tidak ada anggota keluarga atau teman responden yang hadir. Pewawancara pun seyoknya tidak membawa teman. 2. Reaksi atau jawaban pertama terhadap suatu pertanyaan itulah pendapat responden. Yang sesungguhnya kalau responden berubah pendapat setelah pindah ke pertanyaan lainnya, jawaban atau pertanyaan tadi janganlah dihapus. 3. Jangan tergesa-gesa menulis jawaban tidak tahu. Sering responden menjawab tidak tahu, tetapi sebenarnya dia sedang berpikir. Karena itu tunggulah sejenak. Di sini pewawancara harus sabar. 4. Pada jawaban ya atau tidak, sering responden menambahkan keterangan ya kalau, ya tetapi tidak. Dalam hal ini, tulislah lengkap meskipun ini untuk jawaban tertutup. 5. Tulislah dengan lengkap semua komentar responden. Kata-kata yang diucapkan untuk melukiskan perasaannya adalah sangat penting. 6. Jawaban responden harus dimengerti maksudnya sebelum dicatat. Kalau belum jelas, tanyakan lagi. Jawaban harus khusus, jangan terlalu umum ataupun mempunyai dua arti. Saya suka karena itu baik. Saya tidak suka atau karena menarik. 7. Usahakan sambil menulis tetapi berbicara. Berikanlah pertanyaan yang mengajak dia berpikir. Membiarkan responden menanti terlalu lama dapat menimbulkan kebosanan. 8. Selesai wawancara,
Periksalah kuesioner dengan teliti untuk menjaga agar tidak ada nomor-nomor yang terlampaui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Al-Fajri dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Imam Muslihin, yaitu tentang guide for interview. Dalam membuat guide interview haruslah memperhatikan topik penelitian dan metode penelitian yang dipergunakan. Bahkan khusus untuk penelitian kualitatif, membuat panduan wawancara hukumnya wajib, mengingat wawancara sendiri menjadi bagian instrumen penelitian. Oleh karena itulah pada artikel ini memberikan contoh guide interview dalam penelitian. Guide interview juga lazim dikenal dengan pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara penelitian dan responden, yang hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian. Oleh karena itulah dengan adanya guide interview akan bermanfaat dan membuat kegiatan wawancara berfokus kepada proses pengambilan materi penelitian secara berkelanjutan. Wawancara menurut para ahli. Beberapa ahli juga menyebutkan berbagai definisi dari wawancara, yaitu sebagai berikut. Danzig, wawancara merupakan kegiatan yang dipandu dan disertai rekaman pembicaraan yang dilakukan secara tatap muka sehingga seseorang mendapat informasi dari orang lain. Ari Kunto memaparkan wawancara merupakan dialog antara pewawancara dengan narasumber sebagai cara untuk memperoleh informasi. Koenjaraningrat, wawancara adalah suatu metode yang digunakan dalam tugas tertentu untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden. Seksi J. Moleong, wawancara merupakan percakapan yang digunakan untuk meraih tujuan tertentu. Percakapan tersebut dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan dan pihak narasumber atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Ankurgak, seorang psikolog, menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan sebagai alat ukur yang digunakan oleh orang-orang untuk mempekerjakan calon pegawai. Contoh panduan wawancara dalam upaya memperjelas terkait dengan guide interview dalam jenis metode penelitian berikut ini, kami lampirkan struktur yang bisa dipergunakan oleh pembaca sehingga dapat lebih mudah memperoleh dan penelitian yang diinginkan. Penelitian kualitatif. Membuat pedoman wawancara menjadi sangat penting bagi berbagai jenis penelitian kualitatif, baik itu penelitian studi kasus atau deskriptif kualitatif. Contoh struktur dalam panduan wawancara ini, misalnya saya mengangkat tema penelitian agama. Penelitian skripsi, tesis, atau disertasi sebagai pelengkap dalam setiap jenis karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang dalam melakukan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, atau yang lainnya, sangat diperlukan pedoman wawancara. Adapun panduan ini bisa menjadi langkah praobservasi yang dipergunakan dalam melakukan riset lebih mendalam. Dalam kondisi itu, misalnya ingin melakukan penelitian terkait dengan pernikahan usia muda, maka susunan guide interview yang bisa dibuat antara lain identitas, nama suami atau istri, umur menikah, pekerjaan, agama, suku, dan pendidikan terakhir. Dalam berbagai contoh yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa kegiatan tanya jawab yang sepihak atau wawancara tersebut mengandung arti bahwa peneliti harus aktif bertanya, sementara responden memberikan tanggapan
Hal ini menjadi tips penting agar kita mampu memperoleh data penelitian yang relevan. Baik, itu tadi telah sama-sama kita lihat dan dengar penjelasan materi kelompok 5 tentang rambu-rambu bagi seorang pengarah acara dari Guide for Director, Interviewer, sampai Guide for Interview. Nah, untuk kesimpulannya, pengarah acara atau PA adalah seorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan produksi atau mata acara siaran. Oleh karena itu, pengarah acara memiliki peranan yang sangat strategis dalam sebuah produksi, baik radio maupun televisi. Seorang direktur atau pengarah acara atau juga sutradara bekerja secara independen atau mandiri dalam menerjemahkan skenario. Namun, bila ada perubahan naskah, harus seizin penulis naskah atau writer. Wawancara sejatinya adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan berpasangan dengan suatu tujuan memperoleh hasil penelitian atau lainnya. Sehingga dalam kondisi ini penting bagi si peneliti untuk sebelumnya merancang sebuah panduan wawancara atau dikenal dengan guide interviewer. Guide interviewer juga lazim guide interview juga lazim dikenal dengan pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara penelitian dan responden, yang hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya guide interview akan bermanfaat dan membuat kegiatan wawancara berfokus kepada proses pengambilan materi penelitian secara berkelanjutan. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kelompok 5. Saya Alfatwa Sana mewakilkan dari teman-teman yang lain untuk mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 5. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.